Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tugas 3 terkait dengan materi jarak titik ke bidang. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama, semoga ilmu yang kita dapatkan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita membahas terkait dengan tugas 3, perlu kita mengingat kembali hal-hal penting yang perlu diperhatikan di dalam menentukan jarak titik ke bidang. Pada gambar ini diketahui sebuah titik P dan bidang ABCD. Kita akan menentukan jarak titik P pada bidang tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat garis melalui titik P dan tegak lurus pada salah satu sisi bidang, misalnya garis BC. Di mana garis PG tegak lurus pada sisi BC. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat garis pada bidang ABCD yang melalui titik Q dan tegak lurus pada garis BC, misalnya garis QR, di mana QR tegak lurus pada BC. Langkah yang ketiga adalah jarak titik P ke bidang ABCD sama dengan jarak titik P ke garis QR, di mana garis yang dimaksud adalah PO tegak lurus QR. Yang keempat, jadi jarak dari titik P ke bidang ABCD sama dengan ruas garis PO. Nah, itulah 4 langkah di dalam menentukan jarak titik ke sebuah bidang. Selanjutnya mari kita coba pada latihan soal berikut ini. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukanlah A jarak titik E ke bidang BCGF, B jarak titik E ke bidang AFH, C jarak titik H ke bidang ACF, D jarak titik B ke bidang ACGE. Untuk soal yang pertama, soal A. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 8 cm.
tentukanlah jarak titik E ke bidang BCGF. Silahkan diperhatikan bangun kubus di samping. Nah, dari gambar tersebut nampak bahwa garis EF tegak lurus pada garis FG. Garis EF juga tegak lurus dengan garis FB, di mana FB dan FG terletak pada bidang BCGF. Ingat, dalam teorema yang menyatakan tentang garis tegak lurus bidang, dinyatakan bahwa sebuah garis tegak lurus bidang apabila garis tersebut tegak lurus pada dua garis yang terletak pada bidang. Oleh karena itu, maka dalam hal ini disimpulkan bahwa garis EF tegak lurus pada bidang BCGF. Jadi, jarak E ke bidang BCGF sama dengan EF sama dengan 8 cm. Soal yang kedua, soal B. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik E ke bidang AFH. Langkah-langkah yang harus kita lakukan: pertama, buatlah garis yang melalui titik E dan tegak lurus pada salah satu sisi bidang AFH. Dalam hal ini kita mengambil garis atau sisi FH. Pada gambar tersebut, garis EP tegak lurus garis FH. Kemudian langkah yang kedua, buatlah garis melalui titik P yang tegak lurus FH. Garis yang dimaksud adalah garis AP, di mana AP tegak lurus garis FH. Silahkan diperhatikan segitiga AFH. Segitiga tersebut merupakan segitiga sama sisi. Kenapa demikian? Karena AF merupakan diagonal sisi, FH juga merupakan diagonal sisi, demikian pula dengan AH. Karena segitiga AFH segitiga sama sisi, maka titik P merupakan titik tengah daripada garis FH. Langkah yang ketiga, proyeksikan titik E ke garis AP.
Dalam hal ini titik proyeksinya adalah titik G, di mana EG tegak lurus garis AP. Dengan demikian, jarak titik E ke bidang AFH sama dengan jarak titik E ke garis AP sama dengan ruas garis EG. Langkah berikutnya adalah kita menentukan panjang ruas garis EG dengan menggunakan rumus luas segitiga. Kenapa kita tidak menggunakan teorema Pythagoras? Karena bukan merupakan segitiga siku-siku. Nah, untuk memudahkan, maka segitiga AEP kita pisahkan dari kubusnya, di mana panjang EP sama dengan 4 akar 2. Kenapa demikian? Karena P merupakan titik tengah dari garis EG, sedangkan EG merupakan diagonal sisi. Karena panjang rusuk kubusnya 8, maka panjang diagonal sisi EG sama dengan 8 akar 2. Oleh karena itu, maka panjang EP sama dengan 4 akar 2. Kemudian panjang AE sama dengan 8, sedangkan panjang AP dapat dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras dengan merubah 8-nya menjadi 4 kali 2. Nilai 2 jikalau dinyatakan dalam bentuk akar sama dengan akar 4. Oleh karena itu, maka panjang AP sama dengan 4 akar 6. 6 diperoleh dari 2 ditambah 4. Kenapa ditambah? Karena AP merupakan sisi miring atau sisi terpanjang dari segitiga AEP. Nah, setelah diketahui panjang sisinya, maka kita dapat menghitung panjang EG dengan menggunakan rumus luas segitiga, yang mana luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Dalam segitiga AEP, jika alasnya AE, maka tingginya adalah EP. Jika alas yang digunakan adalah AP, maka tingginya adalah EG. Dengan demikian, maka luas segitiga sama dengan setengah kali AE kali EP sama dengan setengah kali AP kali EG. Kita sederhanakan, setengahnya dihilangkan,
tinggal AE kali EP sama dengan AP kali EQ. Dengan cara memasukkan nilai-nilai pada panjang sisi segitiga tersebut, maka diperoleh 8 kali 4 akar 2 sama dengan 4 akar 6 kali EQ. Nilai yang sama kita sederhanakan atau dihilangkan sehingga diperoleh EQ sama dengan 8 akar 2 per akar 6. Akar 2 dengan akar 6-nya disederhanakan, maka diperoleh 8 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Maka diperoleh EQ sama dengan 8 per 3 akar 3. Jadi jarak titik E ke bidang AFH sama dengan EQ sama dengan 8 per 3 akar 3. Nah, itulah jawaban untuk soal B. Yang berikutnya adalah soal C. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukanlah jarak titik H ke bidang ACF. Nah, langkah-langkahnya sama seperti soal B. Yang pertama, kita membuat garis melalui titik H yang tegak lurus pada salah satu sisi segitiga ACF. Nah, kita mengambil sisi AC. Maka akan diperoleh PH tegak lurus AC. Kalau kalian perhatikan, titik P berada di tengah-tengah AC. Saya yakin kalian tahu alasannya. Kenapa demikian? Nah, perhatikan segitiga ACH. Segitiga tersebut merupakan segitiga sama sisi. Kenapa? Karena AC-nya diagonal sisi, CH diagonal sisi, AH diagonal sisi. Panjang diagonal sisi dalam kubus nilainya sama. Oleh karena itu, maka segitiga ACH merupakan segitiga sama sisi. Karena segitiga sama sisi, maka titik proyeksi H terhadap AC pasti berada di tengah-tengah garis AC. Nah, ini yang harus kalian pahami. Setelah ketemu garis yang dimaksud, maka langkah kedua, buatlah garis pada bidang ACF yang melalui P dan tegak lurus pada AC. Maka akan diperoleh PF tegak lurus AC. Nah, kalian masih ingat bahwa ACF merupakan segitiga sama sisi, sehingga garis tingginya atau proyeksi titik F pada garis AC mesti berada di tengah-tengah.
Langkah yang ketiga, proyeksikan titik H ke garis PF. Di mana titik proyeksi H adalah titik Q, sehingga diperoleh HQ atau QH tegak lurus PF. Hati-hati, ini agak sedikit sulit. Untuk itu kalian harus lebih cermat. Langkah yang keempat, jarak titik H ke bidang ACF sama dengan jarak titik H ke garis PF sama dengan garis HQ. Nah, untuk menentukan panjang HQ dapat digunakan rumus luas segitiga. Perhatikan bangun segitiga PFH. Nah, untuk memudahkan, bangun tersebut kita pisahkan dari bangun kubusnya. Perhatikan pada persegi panjang BDHF. BDHF, di mana P-nya terletak di tengah-tengah BD. Nah, dari sini maka gambarnya akan nampak lebih mudah dipahami. Perhatikan segitiga PFH merupakan segitiga sama kaki. Kita akan menentukan panjangnya HQ dengan menggunakan rumus luas segitiga. Panjang FH, hati-hati, FH merupakan diagonal sisi. Karena panjang rusuknya 8, maka FH-nya sama dengan 8 akar 2. Sedangkan BF sama dengan panjang rusuk sama dengan 8. PB-nya 4 akar 2. Langkah selanjutnya, kita akan menghitung panjang HQ dengan rumus luas segitiga. Perhatikan segitiga PFH. Jika alasnya kita menggunakan PF, maka tingginya adalah HQ. Dan jika kita menggunakan alasnya HF, maka tinggi yang digunakan adalah PR. Dengan demikian, luas segitiganya sama dengan setengah PF kali HQ sama dengan setengah HF kali PR. Kita sederhanakan, setengahnya dihilangkan, maka tinggal PF kali HQ sama dengan HF kali PR. Nah, sebelum kita memasukkan nilai-nilainya pada persamaan tersebut, maka kita harus menghitung terlebih dahulu panjangnya PF. Untuk menghitung panjang PF, yang ini panjang PF, perhatikan segitiga siku-siku PBF.
Ya, hati-hati, segitiga siku-siku PBF. Nah, dalam segitiga siku-siku tersebut panjangnya PB 4 akar 2, sedangkan BF-nya 8, diuraikan menjadi 4 kali 2 sama dengan 4 akar 4. Karena PF, hati-hati, PF merupakan sisi terpanjang atau sisi miring dari segitiga tersebut, maka berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh PF sama dengan 4 akar 2 ditambah 4 sama dengan 4 akar 6. Nah, nilai PF-nya kemudian kita masukkan dalam persamaan pada nomor 3 itu. Jadi PF-nya kita masukkan, ketemu 4 akar 6 kali HQ sama dengan 8 akar 2 kali 8. Selanjutnya kita sederhanakan, maka diperoleh akar 3 kali HQ sama dengan 2 kali 8. Dari mana akar 3? Akar 3 diperoleh dari akar 6 dibagi akar 2. Dari persamaan tersebut, maka akan diperoleh HQ sama dengan 16 per akar 3. Akar 3-nya dirasionalkan, kemudian dikalikan akar 3 per akar 3 sama dengan 16 akar 3 per 3 atau 16 per 3 akar 3. Jadi kesimpulannya, jarak titik H ke bidang ACF sama dengan panjang HQ sama dengan 16 per 3 akar 3 cm. Demikian penyelesaian untuk soal C. Sekiranya ada hal yang perlu ditanyakan, dipersilahkan untuk menanyakan. Selanjutnya adalah soal yang terakhir, soal D. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm, tentukan jarak titik B ke bidang ACGE. Nah, kita akan menentukan jarak titik B ke bidang ACGE. Langkah yang pertama, buatlah garis melalui titik B yang tegak lurus pada salah satu sisi pada bidang ACGE. Dalam hal ini kita mengambil garis AC. Garis PB tegak lurus AC. Langkah kedua, buat garis pada bidang ACGE melalui P yang tegak lurus garis AC. Dalam hal ini ditunjukkan adalah garis PQ, di mana PQ tegak lurus AC. Karena BP tegak lurus AC
PQ tegak lurus AC, sedangkan AC dan PQ terletak pada bidang ACGE, maka menurut teorema garis tegak lurus bidang dapat disimpulkan bahwa BP tegak lurus pada bidang ACGE. Sekali lagi, dengan menggunakan teorema garis tegak lurus bidang, maka disimpulkan bahwa BP tegak lurus bidang ACGE. Jadi, jarak titik B ke bidang ACGE sama dengan BP, sama dengan setengah BD, sama dengan setengah kali 8 akar 2. Dari mana 8 akar 2? 8 akar 2 itu adalah panjang BD yang merupakan diagonal sisi kubus. Oleh karena itu, maka diperoleh bahwa jarak B ke bidang ACGE sama dengan 4 akar 2 cm. Nah, demikian tadi pembahasan kita terkait dengan tugas 3 dengan materi jarak titik ke bidang. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.